Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 29 Oktober 2023 dalam Pekan Biasa ke-30 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn dan Antonia Jovita Ari. Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa dan kekal, berkat-Mu tak henti-hentinya Kau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Kau jaga kami beristirahat dengan baik tadi malam. Engkau memberi kami nafas hidup dan juga kesempatan untuk kami semakin mampu mencintai-Mu melalui kasih kepadamu dan juga kepada sesama, seperti sabda-Mu hari ini. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengar mampu menjadikan kami pribadi yang utuh, setia, terbuka, jujur, sehingga kami dapat mewujudkan pengabdian kami untuk mengasihi dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 22, ayat 21 sampai dengan ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batu
batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah Allah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 5c sampai 10. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki,
berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua dipanggil menjadi pejuang kasih. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang mengasihi dan dikasihi. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan kita patut bersyukur karena hari ini Yesus mengingatkan kembali hukum atau perintah utama dan pertama, yakni hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada manusia, mengasihi dan dikasihi adalah nilai luhur universal yang didasari pada kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, manusia akan menjadi kering, cenderung brutal dan antisosial. Ada begitu banyak ungkapan kasih, juga pengertian yang bermacam-macam. Namun, yang jelas, perintah kasih ini ditujukan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mengasihi berarti menjadikan hidup ini berharga dan karenanya memandang orang lain juga sebagai yang berharga. Kalau kita refleksikan secara mendalam, betapa sempurnanya sekaligus sederhana hukum yang diberikan Yesus kepada manusia ini. Di dalamnya tergambar relasi yang penuh secara vertikal dan horizontal. Relasi vertikal adalah hubungan kasih antara manusia dan Allah, dan secara horizontal adalah relasi manusia dengan sesamanya seperti diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum kasih menjadi sesuatu yang sangat mudah diucapkan, namun tidak begitu mudah untuk dilaksanakan karena butuh kesadaran dan komitmen yang tinggi. Teladan yang sempurna dari pelaksanaan hukum ini telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui hidup, sengsara, wafat dan kebangkitannya sebagai perwujudan kasih tanpa batas itu. Yesus telah mewujudkan kasih yang sempurna melalui pengorbanan kasih yang memuncak dalam salib dan sengsaranya. Ini menjadi pola hubungan kasih secara vertikal dan horizontal. Pertanyaan reflektif bagi kita adalah, dengan pengalaman kita sebagai pengikutnya, beranikah kita mengedepankan pengorbanan diri, mengedepankan pengembangan diri,
dalam mewujudkan hukum kasih di tengah keluarga, komunitas, dan masyarakat dunia. Masyarakat masih membutuhkan sentuhan hukum kasih itu. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi pejuang kasih. Mari belajar terus-menerus untuk mengasihi. Hal ini merupakan panggilan kita. Membenci itu tidak perlu belajar, namun mengasihi sangat memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan, serta sikap hati yang jelas. Semoga hidup kita menjadi cerminan kasih Allah itu sendiri. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal bagi kami. Kami mohon, tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.